Mending ini dulu atau itu dulu? Coba kita jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan netizen berkali-kali di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Selamat datang kembali di channel Samuel dan Claudia. Bersama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kita suka bikin-bikin video seputar perjalanan kami menuju financial independence, tips dan trik seputar keuangan dan adulting. Jadi kalau kalian suka dengan video-video yang ada di sini, feel free untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube kasih tahu kalian lagi kapan ada video baru yang diupload. Sebelum kita lanjut, video hari ini sponsori oleh Stockbit. Stockbit adalah ekosistem saham terlengkap untuk berinvestasi, sambil belajar dan mendapatkan informasi baru tentang pasar modal, sehingga membuat kamu lebih nyaman dan percaya diri saat kamu masuk ke pasar modal. Dilengkapi dengan fitur andalan seperti Stockbit Sekuritas, Akademi, Stream, Snips, Pro, dan Virtual Trading. Beberapa keunggulan aplikasi Stockbit diantaranya, yang pertama, daftarnya mudah. Daftar aplikasi Stockbit sangat mudah dan cepat karena semuanya 100% online. Kamu cuma perlu maksimal 5 menit aja. Cukup masukin email, bikin username, bikin password, masukin nomor handphone buat verifikasi, kemudian bisa langsung bikin watchlist saham. Untuk daftar trading juga cuma perlu KTP dan tanpa minimum deposit. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah biaya brokernya rendah. Dan yang paling aku suka nih dari Stockbit, infonya jelas. Semua informasi yang dibutuhkan oleh user tentang satu company terangkum dengan jelas. Ada key stats, order book, financial report, corporate action, semuanya ada di aplikasi supaya user bisa tahu dengan baik dan benar tentang company yang sahamnya pengen kamu beli. Untuk tampilan yang lebih mudah, Stockbit juga bisa digunakan di versi mobile maupun desktop. Nggak cuma itu, Stockbit juga udah bisa e-IPO. Nah, jadi kamu yang pengen ikutan beli IPO perusahaan idaman kamu, jangan ragu-ragu lagi, udah bisa dengan gampang buka akun Stockbit sekarang juga. Disiplin berinvestasi mulai dari Stockbit. Stockbit terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, selamat datang bulan April. Udah bulan baru dan seharusnya ada tema baru, tapi kelihatannya ngelihat dari bulan Maret kemarin, kita mau ngelanjutin bahas tema adulting karena atensi dari kalian bagus, juga kayaknya banyak yang butuh bahasan seputar topik ini, jadi kita mau terusin. Nah, topiknya sama, cuman gimana caranya kita bikin beda. Nah, kita mau coba bikin konten mending ini atau itu, ya. Nah, awalnya dari mana, Klau? Nah, jadi lagi-lagi ini karena banyak banget ditanyain oleh teman-teman. Misalnya pas kita lagi live ataupun di Instagram juga sering ya dapat DM ataupun komen-komen. Jadi intinya banyak yang nanya nih, nikah dulu atau beli rumah dulu. Nah, kita akan kasih beberapa perspektif yang mungkin teman-teman bisa jawab karena lagi-lagi nggak ada jawaban benar atau salahnya gitu ya, dan nanti mungkin di akhir video kami akan share juga dari pengalaman kami, tapi ya itu hanya pengalaman kami, pasti situasi orang beda-beda, jadi tolong jangan dianggap itu kebenaran absolut gitu ya pengalaman kami, karena pasti ya sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, jadi nikah dulu atau rumah dulu? Misalkan sama-sama baru punya uang, misalkan berapa? Punya uang 200-300 juta gitu ya. Lalu bingung nih mau nikah dulu atau mau rumah dulu, harus pilih salah satu. Misalkan mau beli rumah dulu ya kemungkinan nikahnya mungkin harus diundur 2-3 tahun gitu ya. Misalkan kalau nikah dulu ya beli rumahnya diundur 2-3 tahun. Jadi beberapa hal yang harus dipertimbangkan nih. Mungkin yang pertama adalah sekarang kamu tinggalnya di mana gitu ya. Misalkan kan ini berarti kondisinya kamu belum nikah dan kamu belum punya rumah gitu ya. Nah, sekarang ini kamu tinggalnya di mana? Nanti misalkan katakanlah kalau mau nikah dulu nih, tempat kamu tinggal yang sekarang ini bisa menampung tambahan satu orang lagi nggak, yaitu pasangan kamu gitu. Bukan cuma sekedar menampung fisiknya ya gitu, tapi maksudnya secara emosional gitu kan, psikisnya gitu bisa menampung nggak gitu. Misalkan katakanlah masih tinggal sama orang tua gitu, mungkin kamar di rumah orang tua masih banyak gitu ya, masih luas ya rumahnya, tapi hatinya tidak luas. Iya mungkin maksudnya demanding lah mungkin orang tuanya. Iya mungkin gitu nyaman gak sih orang tua gitu kan, maksudnya tinggal sama calon mantu atau mantu ya nantinya kalau dia jadi mantu, dan sebaliknya pasangan juga nyaman gak sih tinggal sama calon mertua atau mertua nanti kalau memang udah jadi gitu. Jadi bukan cuman sekedar
space fisiknya aja gitu ya, tapi space emosionalnya itu juga ada apa enggak gitu. Misalkan kalau mau nikah dulu gitu ya. Nah kalau kita dulu 3 tahun pertama kita nikah, seperti kita sering cerita, kita tinggal di rumah orang tua dulu. Jadi tinggal di Pondok Mertua Indah dulu, sambil nabung buat punya rumah sendiri. Kenapa begitu? Karena waktu nikah juga gua udah open gitu ke Klau, kondisi keluarga, kondisi keuangan gua pribadi juga, dimana kalau memang harus dituntut untuk punya rumah belum bisa nih gitu. Jadi kita cari solusinya gimana. Untungnya punya orang tua dua-duanya, baik dari sisi gua maupun sisi Klau, mereka open dan justru happy kalau kita bisa tinggal di rumah, karena ya mereka pengen dekat kali ya sama anak-anaknya. Kebetulan gue dan Klau juga lumayan lama sekolah di luar, jadi mungkin ya mereka pengen bersama kita lah sebelum kita benar-benar jadi orang dewasa gitu, selama mungkin. Jadi 3 tahun pertama itu kita tinggal di rumah yang memang sebetulnya secara kamar itu, apalagi waktu selama tinggal di rumah gue ya, karena kita pindah-pindah seminggu kurang lebih, kadang di rumah gue, kadang di rumah Klau. Nah kalau di rumah gue itu kamarnya tuh benar-benar kamar gue bujangan. Jadi kamar gue SMA, tempat tidurnya single bed, cuman ada lemari baju cowok lagi ya, bukan lemari baju cewek yang banyak lemari dan tempatnya gitu. Dan itu pun udah penuh tadinya sama baju-baju gue, dan ada meja belajar gitu, yang akhirnya dialihfungsikan jadi meja darurat buat Klau, buat rias juga, buat kerja juga ya. Gitu. Nah mungkin secara fisik mungkin kurang memadai, tapi spiritnya dari kedua orang tua kita nih, ya udah nggak apa-apa, kamu tinggal dulu aja sama papa mama gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya juga jadi pertimbangan kita, ya udah deh kita coba dulu untuk tinggal di rumah orang tua. Dan juga ya itu kan pemikirannya ini sementara gitu, memang kita komit, kita mau sungguh-sungguh menabung gitu ya, biar bisa beli rumah secepatnya itu. Ya akhirnya kebeli 3 tahun kemudian gitu. Jadi ya bertahan dalam kesesakan ya. Bertahan dalam single bed. Point of discussion yang kedua yang kita mau share sama teman-teman adalah gimana kesiapan kalian dengan orang ini gitu ya. Cie, langsung pada galau nih. Wah, apakah dia orang yang tepat buatku gitu. Ini juga sering pertanyaan yang kita terima, dan cara taunya gimana gitu ya. Sebelum kita share pengalaman kita, mungkin beberapa tips buat kalian adalah selama ini cek gitu ya, selama ini cek gimana komunikasinya dengan pasangan. Apakah komunikasinya bisa berjalan dengan baik, 2 arah, apakah bisa saling mendengarkan, saling terbuka gitu ya. Terbuka bukan hanya soal curhatan kantor atau curhatan soal mungkin mimpi-mimpi di masa depan, tapi juga soal hal-hal fundamental kayak keuangan, spending habits. Itu kita rekomen untuk terbuka sih dari awal, karena namanya spending habits ini bisa jadi sesuatu yang konstruktif, membangun pada saat kalian menikah. Kalau spending habitsnya bener, bisa nabung, bisa ngatur keuangan dengan bener, you will go far gitu ya. Bukan Hilman ya, nggak lucu ya. Hilman baik. You will go far in life, tapi kalau nggak bener ya nanti runtuh sama-sama gitu keuangannya kayak gitu. Terus juga ya, we're not expert on this, tapi misalkan ada nggak emotional baggage, ada nggak trauma-trauma masa lalu terhadap hubungan, atau ekspektasi-ekspektasi yang mungkin nggak sehat, atau justru malah kayak, wah dulu aku ngelihat misalkan orang tuaku bercerai atau keluargaku kurang harmonis, berantakan, aku takut itu bisa terjadi ke aku juga. Aku nggak mau nikah deh, takutnya nanti keluargaku sama aja kayak keluargaku sendiri gitu, atau keluarga orang-orang terdekatku kayak gitu. Nah hal-hal ini harus dibicarakan seawal mungkin, seterbuka mungkin, supaya kalau ada masalah ya bisa diberesin atau dibubarin gitu kan ya. Sorry to say gitu, misalkan memang harus masing-masing ya apa boleh buat, namanya hidup kan nggak selalu kita dapat yang kita mau gitu kan ya. Iya, namanya kan pacaran kan nggak mesti jadi ya, walaupun harapannya kan jadi, tapi ya namanya penjajakan, kalau nggak cocok ya jangan dipaksain gitu ya, udah aja gitu. Hati-hati di jalan, seperti kata Mas Tulus. Ya, jadi ya itulah kesiapan nikahnya gimana gitu. Jangan karena oh udah umur nih gitu kan, atau oh gue di grup SMA gue cuman gue doang nih yang belum nikah gitu kan. Jangan gitu, karena nikah itu ya pertama nggak mesti nikah kok gitu kan. Banyak banget orang yang nggak menikah, mereka hidup bahagia, hidup fulfilled gitu ya. Jadi sebenarnya menikah itu kalau kamu benar-benar udah siap aja gitu. Maksudnya kamu udah yakin sama calon pasangan ini, yakin mau hidup sama-sama sampai
maut memisahkan gitu ya, nyebelin ini orang kan juga harus inget gitu kan, maksudnya jangan inget yang bagus-bagusnya aja. Ya balance lah, ingat bagus-bagusnya juga, tapi ingat juga intinya nih orang juga manusia punya kekurangan. Nah kamu bisa nggak itu maksudnya menerima dia dengan segala kekurangan gitu. Dan sekali lagi ini juga kita bukan berbicara tentang mencari pasangan yang sempurna ya, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Betul. Gitu ya. Maksudnya diri kita pun juga, diri kita masing-masing juga nggak sempurna, pasangan juga nggak sempurna. Jadi pernikahan itu pasti nggak akan sempurna karena itu dua orang yang tidak sempurna ya. Tapi kita cari pernikahan yang sehat gitu, pasangan yang sehat gitu. Jadi ya kita tahu lah red flag-nya kan, abusive nggak gitu kan, terus dia ada utang-utang besar nggak yang dia sembunyikan gitu, terus dia mungkin hubungannya dengan orang-orang terdekat atau dengan keluarganya itu mungkin nggak harmonis atau penuh dengan konflik ya. Maksudnya red flag seperti itu mungkin teman-teman bisa baca, bisa cari tahu lebih banyak gitu ya dari pakar-pakar relationship lainnya gitu. Tapi intinya menikahlah waktu sudah siap gitu, dan siap itu bukan berarti udah sempurna ya gitu, tapi setidaknya sehat gitu loh, lihat hubungan itu sehat. Nah mungkin yang ditunggu-tunggu netizen, gimana gua dan Klau bisa saling yakin bahwa kita buat satu sama lain gitu. Nah kalau gua mungkin mau cerita adalah, kalau gue mungkin pembawaan ya, kalau deketin cewek itu maunya serius gitu. Kepengennya kalau bisa gue pepet jadi nikah gitu kan. Jadi memang intens dan sekarang lagi nonton itu Camellia Bloom, mungkin kayak Pak Polisi yang bucin itu gitu. Nah, ya ke situ gitu. Jadi sebisa mungkin emang kalau deketin calon ya nggak buat main-main gitu, memang pembawaannya begitu. Jadi waktu deketin Klau juga gue coba mulai lihat gitu, what qualities that I can picture if this woman is to be my wife gitu, is to be my partner for life ya. Hal-hal yang gue admire dari Klau awalnya adalah kayak dia hal kecil sebenarnya. Jadi kayak kalau dulu kita kuliah terus suka ada potluck gitu, makan bareng-bareng sama teman-teman, dia tuh yang paling terakhir makan biasanya. Jadi yang paling sibuk, makanan bukain semua dari bungkus-bungkusnya, dia yang hidangin di meja, dia yang cariin mangkoknya, dia yang cariin piring, sendok garpu segala macam. Terus dia yang ngambilin orang-orang, satu-satu diambilin. Padahal ini orang-orang seumuran kita semua, nggak perlu diambilin sebenarnya, cuman diambilin gitu. Terus ya udah, dia make sure semua orang udah makan, baru terakhir dia makan gitu. Terus juga ya jadi orangnya service oriented, sayang sama teman gitu. Nah itu dan banyak quality lainnya. Tentunya along the way pasti ada negative side-nya juga gitu. Tapi gue setelah nimbang-nimbang ya I can live with the negative side and I cannot live with the positive side. Bagus kan jawabannya? Jadi ya, 100.000 rupiah. Jadi ya udah kita jadi gitu. Nah ya ini memang bukan matematika ya guys, nggak ada hitungan yang kalau nilainya 95 atau sampai 100 ya 95 kata siapa gitu kan, nggak bisa ditentukan. Jadi but I kind of a mix of love, logic dan juga leap of faith gitu, akhirnya memutuskan untuk jadi sama Klau gitu. Nah kalau gimana Klau? Oke, kalau saya sih kayak balikannya Sam ya. Kalau Sam kan orangnya kayaknya ikutin perasaan banget gitu, hunch feelings gitu kan. Kalau saya kebalikannya, kayaknya logika banget gitu. Jadi semuanya itu ya checklist aja gitu. Waktu itu memang Sam itu saya lihat kualitasnya ya seagama gitu kan, dan agamanya bukan cuma di KTP, tapi dia benar-benar memang pelayanan gitu ya, rajin ke gereja, rajin ikut fellowship gitu. Walaupun itu semua tidak menjamin ya, tapi itu salah satu better than not gitu kan, sebenarnya better than not gitu. Lalu juga ya gitu, orangnya mungkin bisa meyakinkan gitu. Jadi beberapa kali gitu ya along the way sebenarnya kayak ini orang yang tepat nggak ya gitu, maksudnya putus aja bagaimana ya. Tapi saya selalu bisa meyakinkan gitu bahwa enggak, kita harus sama-sama gitu, bahwa kita bisa ngelewatin semuanya sama-sama. Jadi ya gitulah long story short. Jadi gitulah long story short, akhirnya kepincut juga gitu ya. Oke deh, 100.000 rupiah. Next yang harus dipertimbangkan adalah mau langsung punya anak atau tidak. Ini kenapa penting gitu, karena kita tahu pasti kalau udah punya anak, ngegedeinnya itu ya nggak bisa disambil gitu ya. Maksudnya memang sebaiknya sih sudah siap gitu ya kalau punya anak gitu. Idealnya gitu ya, idealnya. Dan ada pasangan-pasangan
yang lebih nyaman misalkan membesarkan anak setelah punya rumah sendiri gitu, karena mereka takut berkonflik gitu ya dengan mertua dan orang tua, karena pasti cara membesarkan anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan sebenarnya banyak ilmu pengetahuan yang berkembang, pasti sedikit banyak juga berbeda gitu. Cara membesarkan anak gitu ya, misalkan dari cara nyuapin aja gitu, mungkin zaman dulu ya nggak apa-apa sambil jalan-jalan diikutin gitu kan, tapi kalau sekarang kan maunya kita duduk gitu. Ya hal-hal kecil seperti itu lama-lama bisa jadi apa ya, bisa jadi kepusingan yang cukup bisa cukup membuat stres juga gitu ya. Jadi ya ini juga pertimbangan, misalkan oke, mau langsung punya anak nih. Nah kalau langsung punya anak terus gimana? Kamu nyaman nggak membesarkan anak serumah dengan orang tua atau mertua gitu? Kamu yakin nggak bisa sejalan sepemikiran gitu kan? Kalau misalkan jadi banyak konflik, apakah tidak sebaiknya iya pas kamu punya rumah sendiri dulu gitu baru punya anak? Tapi sebaliknya mungkin ada juga pemikiran yang justru saya mau punya anaknya pas lagi masih tinggal sama orang tua mertua gitu, pas anak-anak masih kecil. Kenapa? Jadi mereka bisa bantu jagain gitu kan, bisa bantu jadi kalau misalkan saya kerja saya masih bisa titipin ke mereka gitu. Ada juga pemikiran yang seperti itu. Nah itu kembali lagi kan, makanya hanya kalian yang bisa menjawab gitu, apakah si calon nenek kakek ini bersedia bantu jagain juga gitu kan. Kadang-kadang mungkin ada masalah kesehatan juga, atau mungkin mereka simply bukan orang yang suka ngomong anak kecil juga gitu. Jadi ya main sekali-sekali boleh lah, tapi kalau suruh urusin atau titipin mereka nggak bisa gitu mungkin nih. Ya jadi bahan pertimbangan, apakah perlu punya rumah dulu atau tidak. Nah jadi buat kita dulu itu ini kan videonya tentang nikah dulu atau punya rumah dulu gitu kan. Kalau kita dulu ya akhirnya kita mutusin untuk nikah dulu, karena ketika kita bahas soal anak, kita menyadari bahwa di jangka pendek 5 tahun pertama dari pernikahan kita nggak mau punya anak dulu gitu. Saat kita menikah umur kita masih 25, terus kita lagi kencang-kencangnya lari ngejar karir gitu ya. Ini gue sering bilang di mungkin karir webinar yang kalian mungkin pernah ikut, gue pernah share usia 20-an itu masa-masa keemasan buat ngejar karir. Jadi karir itu masih bisa dikejar tanpa harus berpolitik, tanpa harus kenal orang, tanpa harus nepotisme dan segala macam gitu ya. Suka nggak suka, kalian bisa purely naik based on performance. Jadi gue selalu menyarankan teman-teman di usia 20-an yang memang mau ngejar karir supaya bisa ngejar karir dulu. Nah jadi selama kita kejar karir ya bener-bener lembur, terus weekend juga kadang kerja gitu. Apalagi Klau yang waktu itu kerjanya lumayan banyak di event, pergi-pergi keluar kota, itu juga akhirnya ya menghabiskan waktu gitu ya. Jangankan untuk punya anak, untuk kita bisa ketemu aja kadang-kadang di beberapa weekend itu susah gitu. Jadi akhirnya kita mutusin ya udah deh, to be fair dengan anak ini juga, kalau nanti lahir daripada dalam kondisi keluarga yang mungkin belum fokus gitu ya, belum bisa ngurus dengan fokus, ya udah kita memutuskan untuk nunda gitu punya anak pada saat itu. Gitu. Ya dan juga ya itu kembali lagi ke waktu kita tinggal sama orang tua juga, dan mertua kebetulan orang tua kami berdua ada masalah kesehatan ya, jadi mereka nggak bisa bantu ngurusin cucu gitu. Selain ya bantu main, temenin mainnya bisa ya 1 jam gitu seminggu sekali, tapi kalau urusin terus gitu tiap hari, even bantu liatin pun itu kayaknya nggak ideal gitu, karena mereka ada masalah kesehatan ya. Jadi karena waktu itu kita memutuskan untuk nggak punya anak dulu, jadi tinggal di rumah orang tua itu bukan kendala buat kami, walaupun ya banyak kendala tadi ya, ruangannya sempit dan mereka nggak bisa bantu urusin anak segala macam, ya itu semuanya nggak akan jadi kendala gitu, karena anyway ya udah kita akan punya anaknya, tunggu kita siap dulu, ditunda beberapa tahun. Baru akhirnya setelah kami punya rumah itu kurang lebih tinggal setahun ya, baru kita memutuskan untuk mencoba punya anak, dan puji Tuhannya langsung dikasih. Nah yang berikutnya ini tadi sebenarnya kita udah bahas sedikit, yaitu soal kerjaan. Nah tadi kalau kita mau fokus bangun karir di usia 20-an kita, ya mau nggak mau kerjaan akan jadi bagian besar dari kehidupan kita gitu. Company pasti meminta kalian memprioritaskan kerjaan, company pasti menuntut loyalitas ya, terus iya, work-life balance mungkin juga nggak akan ada dalam kamus kamu gitu ya, belum bisa lah nawar-nawar gitu kan ke bos untuk ngomongin work-life balance kan. Kita kan mau belajar sebanyak-banyaknya dan leverage-nya belum ada gitu, karena memang kamu non-skill worker yang lagi belajar gitu kan, jadi mau nuntut macam-macam ke company juga susah. Jadi harus diperhatikan gitu ketika bicara karir, itu bisa aja bukan cuma soal waktu tapi juga soal lokasi. Buat teman-teman yang misalkan kantornya ada di luar kota,
atau misalkan kantornya mewajibkan kalian sering traveling, kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan bagaimana perkembangannya. Bisa jadi dari traveling tersebut kalian diminta untuk tanggung jawab untuk satu kota tertentu, satu daerah tertentu, jadi area manager di situ gitu ya. Kita nggak pernah tahu, taunya harus memulai kehidupan baru di situ gitu ya. Salah satu pasangan harus ikut. Nah itu juga faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan juga sebelum kalian memutuskan nikah dulu atau beli rumah dulu. In that sense, buat kita waktu itu ya udah kita, karena tadi kan faktor anak, kita belum mau punya anak dalam waktu dekat, faktor rumah, orang tua bisa kita tinggalin gitu ya, kita bisa tinggal di rumah orang tua dan kita berdua nggak ada masalah. Jadi buat kita saat itu ya nikah dulu tentunya jadi prioritas gitu, karena soal masa depannya mau gimana nanti bisa diatur, tapi orangnya udah ada nih, orangnya udah pasti mau sama yang ini, jadi kita jadiin dulu. Dan anyway secara lifestyle juga pada saat kita udah menikah tuh nggak banyak berubah guys, nggak banyak berubah dengan masa-masa pacaran gitu. Jadi kita tetap ya kerja, pulang kerja kalau masih sempat ya kita hangout, weekend kita hangout gitu kan. Terus mau ikut training, mau ikut bisnis trip dari kantor misalkan keluar kota, keluar negeri juga jadi bebas juga, karena memang ya masih itu doang fokusnya gitu dan hubungan gitu. Jadi nah ini mungkin balik lagi ke komunikasi juga. You have to communicate with your spouse to be gitu ya, with your partner to be. Kira-kira what kind of lifestyle that you want after marriage gitu. For us kebetulan sama gitu. Kebetulan kita masih sama-sama mau kejar karir at least 5 tahun ke dalam pernikahan kita. Jadi buat kita ya rumah nanti dulu nggak apa-apa, anak nanti dulu nggak apa-apa, kita kejar aja dulu yang ada di depan gitu. Ya mungkin sebagai bahan pertimbangan juga tadi kalau misalkan kerjaannya itu mungkin kalian sering bisnis trip atau bahkan di placement ya, penempatan gitu ya ke luar kota gitu kan. Jadi misalkan buru-buru beli rumah gitu juga sayang ya gitu, nanti rumahnya nggak ditempatin jadi cepat rusak gitu. Jadi ya mungkin kalau memang udah siap tadi dengan pasangannya udah yakin mau nikah, ya mungkin ya nikah dulu aja gitu. Jadi ya sambil menikmati kehidupan berpindah-pindah pacaran gitu ya, coba tinggal hidup di kota ini itu gitu bareng-bareng. Baru nanti kalau emang udah yakin bisa mau settle di satu kota ya mungkin baru beli rumah gitu ya. Kembali lagi ini kan situasi setiap orang berbeda-beda gitu ya. Jadi karakter tiap orang, prioritas tiap orang juga beda-beda. Jadi nggak ada jawaban benar atau salah ya gitu. Oke, jadi kalian gimana? Tim nikah dulu atau beli rumah dulu? Coba share di komen box di bawah, dan kalau kalian punya pertanyaan atau sharing yang lebih panjang bisa juga kirim email ke kita, nanti kita akan baca dan jawab. Tentu saja balik lagi ke yang tadi kalau bilang nggak ada jawaban benar atau salah, kembali lagi semua ke tangan kalian masing-masing, jalani sesuai yang kalian paling yakin dan yang pilihannya kalian paling nyaman. Buat kalian yang belum subscribe, sekali lagi mau ngingetin buat subscribe dan nyalain lonceng di bawah supaya kalian bisa diingetin sama YouTube kalau kita ada video baru lagi minggu depan. Thank you for watching, see you next week, stay safe and stay healthy, bye bye.